Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga senantiasa baik ya. Senang sekali saya Amalia Miftah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Acara ini merupakan salah satu program persembahan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai media diseminasi informasi untuk seluruh pemirsa setia Kulon Progo. Dan hari ini saya akan ajak pemirsa untuk ngobrol dan kenalan dengan satu inovasi yang luar biasa keren dari teman-teman di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Sigiku, pahlawan super gigi. Apa sih itu gitu ya? Kita akan kenal lebih lanjut nantinya bersama dengan dua narasumber kami yang hadir pada kesempatan hari ini, dua Sri Kandi yang luar biasa hebat. Yang pertama mohon izin kami ingin menyapa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Ibu Dr. Sri Budi Utami MKes. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Mbak Amel, selamat pagi. Selamat pagi. Kita jumpa lagi ya Bu. Oh iya. Setelah sekian lama ini, gitu ya, bisa jumpa lagi sama Dokter Budi. Kemudian kalau di sini sudah ada Dokter Budi, ada juga yang satunya dokter juga nih pemirsa ya, Dokter Gigi Pritasari Mustika Dewi, Koordinator Program Inovasi Sigiku Puskesmas Sentolo 1. Ya, salam kenal Mbak. Salam kenal Dokter Gigi Prita. Sehat ya dokter? Alhamdulillah. Pertama kali kesini juga ya? Iya, pertama kali nih kesini. Besok sering-sering lah main kesini ya, kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, ini tentang Sigiku ya, pahlawan super gigi. Nah, apa sih kemudian yang membuat, saya pengen ke Dokter Gigi Prita dulu, apa yang kemudian membuat Dokter Prita menginisiasi program dari Sigiku ini? Baik, jadi awalnya kita itu muncul dari inovasi ini, sebenarnya awalnya muncul dari keprihatinan kita terhadap tingginya angka karies, anak-anak karies di Kabupaten Kulon Progo, khususnya kita berangkat dari Kecamatan Sentolo ya. Jadi kalau kita itu kadang sering melakukan screening gitu ya, beberapa secara periodik dalam 1 tahun gitu kan, kalau kita jajarkan 10 anak ini, pasti 8 anak itu pasti punya gigi berlubang atau karies. Nah, hal itu kan diakibatkan oleh bermacam-macam faktor. Nah, permen gitu-gitu ya, makan coklat. permen. Kemudian ada media edukasi yang kurang menarik dan juga kurang nyantol lah di benak anak-anak gitu juga kan. Dan waktu itu kita pertama kali itu meluncurkan inovasi ini kan pada tahun 2021, di mana pada saat itu kan masih COVID ya. Berarti sudah berjalan 3 tahun ya? Ya, jadi supaya kita itu bisa tetap melakukan edukasi kita, supaya penyuluhan kita itu mempunyai ketahanan di segala kondisi, kita akhirnya mempunyai konsep untuk membuat suatu edukasi itu yang mudah, murah, dapat menjangkau, mempunyai jangkauan yang luas, dan juga itu dapat dinikmati dengan sederhana, dengan murah, dengan aplikasi atau gadget yang sudah kita miliki. Itu. Oke, baik. Itu. Jadi media yang dipilih sebagai sarana sosialisasi ini apa sih Mbak sebenarnya? Media yang kita pilih itu yang pertama itu ada video. Media utamanya itu berupa video, dan kemudian kita juga punya seperti ini. Apa itu? Ini adalah stiker ya. Jadi nanti anak-anak yang sudah mau berkunjung merawatkan giginya itu biasanya kita kasih penghargaan lah istilahnya. Karena kalau anak-anak itu sudah mau datang, kemudian konsisten, itu dia harus diberikan penghargaan. Nah, salah satunya ini dengan diberikan stiker seperti itu. Oke, ini stikernya ikon dari pahlawan Sigiku ya. Kemudian juga ada topeng untuk anak-anak, terutama anak-anak laki-laki ya, supaya mereka itu merasa menjadi bagian dari karakter dari pasukan pahlawan super gigi. Super gigi. Karena saya lihat anak saya itu suka sekali juga dengan karakter pahlawan super. Jadi kalau lagi sedih atau lagi apa gitu, moodnya itu kurang bagus, ketika dia nonton karakter itu, dia itu suka gitu. Nah, kenapa kita tidak membawa konsep ini ke dunia kesehatan? Jadi kalau misalnya kita lagi mengalami hal-hal yang dirasa itu menakutkan, misalnya kan datang ke dokter gigi itu kan menakutkan, seperti itu ya, menakutkan bagi anak-anak. Nah, gitu ya. Ada karakter yang menemani mereka. Jadi kan kalau kita kecil itu sukanya nonton Doraemon supaya happy gitu misalnya. Nah, kenapa kita nggak punya itu di dalam dunia kesehatan? Nah, itu kan bisa menjadi teman dalam
menemani perjalanan mereka merawat gigi mereka gitu. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tadi sudah ada banyak media ya, dari Ya. mulai kemudian video, kemudian juga ada berbagai macam aksesoris yang diberikan Ya. juga untuk biar anak-anak ini Ya. mau datang ke dokter Nah, gigi. seperti ini Mm-mm. karakter pahlawannya itu salah satu ekspresinya itu ini. Jadi Oke. karakter pahlawannya seperti ini. Iya, ini sudah sangat menjiwai ya Dokter Budi ya. Senyumnya lebar, di kanan bawa pasta gigi, sebelah kirinya bawa sikat Sikat, gigi gitu. Oke. Nah, selama perkembangan ini nih Dokter Gigi Prita, seperti apa dari tahun 2021 inovasi ini sudah bergulir begitu ya. Dengan inovasi ini perkembangannya seperti apa? Apakah kemudian ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya, atau mungkin anaknya sendiri, aku pengen periksa ke Puskesmas Sentolo 1 nih gitu. Iya. Jadi dari hal yang paling sederhana dulu, biasanya kalau mereka diperiksa giginya screening itu mereka biasanya ada yang takut. Sekarang sudah ada peningkatan dalam anak-anak, jumlah anak yang mau di screening. Kemudian juga sekarang kan di salah satu episode Sigiku itu kan ada perkenalan alat-alat kedokteran gigi. Oh. Jadi itu anak-anak itu sudah tahu nanti alat-alat yang dipakai untuk memeriksa gigi mereka itu apa saja, seperti itu. Jadinya ketika dirawat mereka itu sudah tidak takut lagi karena sudah tahu fungsinya. Soalnya kebanyakan kan anak itu lama dirawat, tidak mau dirawat karena kebanyakan tanya itu loh. Iya. Ketika ada kaca mulut, ini Itu apa, ini gitu. apa gitu kan. Jadi lama dirawat dan mereka itu takut gitu. Dan kalau misalnya udah tahu, oh ini cuma kaca, oh ini tangnya itu beda ternyata dengan tang di rumah gitu kan. Jadi anak-anak jadi sudah tidak takut lagi. Iya, gitu. Kemudian ada peningkatan angka kunjungan juga, dan juga pokoknya mereka senang lah dengan karakter ini. Umpan baliknya cukup positif gitu Mbak. Kita kan membuat karakter ini ya, karakter gigi ini tuh juga dengan pertimbangan dimana kalau dari pengalaman pribadi juga. Jadi anak-anak itu suka dengan pokoknya karakter benda mati yang hidup gitu. Benda mati, betul, Ya, betul. Iya, benda iya. mati yang hidup Benda gitu. mati yang hidup. Pokoknya jadi daripada kita membuat karakter manusia itu lebih efektif kalau anak prasekolah, karena sasarannya ini TK SD itu pokoknya benda mati yang hidup, kayak misalnya Tayo, kita contohnya kan Ya. Tayo. Kemudian Thomas itu Thomas. kereta ya, Super Wing, pokoknya apa saja yang dia itu sebenarnya nggak bisa hidup, nggak bisa berbicara, tapi punya perasaan. Nah itu gitu. mereka tuh suka. jadi ini menginspirasi untuk karakternya itu gigi. Nah, Oke. kayak gitu, karakternya tuh gigi gitu. Jadi anak-anak itu lebih mudah untuk nyampe ke perasaan mereka gitu biasanya. Oke, baik. Pendekatannya luar biasa ini ya, dari filosofinya Luar segala biasa. macam dipikirkan dengan baik begitu. Saya pengen ke Dokter Budi. Dokter, bagaimana nih kemudian upaya Dinas Kesehatan? Saya yakin juga Dokter Gigi Prita ini salah satu dari sekian banyak tenaga kesehatan kita yang inovasinya juga luar biasa begitu. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan untuk mendukung ini, Dokter? Iya, jujur Mbak, pertama kali saya melihat itu ketawa. Kenapa kok reaksinya ketawa, Lucunya Dokter, itu first loh, impression-nya? lucu sekali. Jadi saya tuh melihat sampai selesai tuh ketawa, heran, takjub gitu ya. Ketawa bukan ketawa melecehkan, bukan. Saya tuh ketawa betul-betul wow gitu loh. Kok ya kepikiran gitu ya, Dok ya? Kok bisa Dokter Prita ini kok punya ide seperti itu? Ketawa betul karena lucu gitu loh, lucu gitu ya. Jadi saya merasa Bu Prita cukup cerdas untuk memilih, karena inovasi itu tidak mudah. Kalau tadi kita melihat latar belakang mengapa dipilih itu, saya merasa wow betul. Jadi Bu Prita mencari atau menciptakan sesuatu yang itu nanti bisa, pertama kan latar belakangnya, Betul. tadi karyasnya banyak. Aduh gimana 80% ya kalau Iya. nggak salah. 80% kan tinggi. Anak-anak 10 anak 8 kok karies. Padahal kita berusaha giginya itu sehat. Kita tahu betul bahwa gigi bisa menjadi pusat infeksi dari semuanya. Sehingga tepat sekali inovasi Dokter Prita tadi, agar bagaimana anak-anak ini mau periksa gitu kan. Karena selama ini kan anak takut. Ya, jadi kalau tadi cukup
bagus ya, menarik, jelas toh. Kemudian anak menjadi tidak takut ya karena sudah disapa dengan macam-macam ini tadi, ada stiker, ada ini. Kemudian yang penting lagi adalah kalau ceritanya Bu Prita mau diperiksa, oh ini apa, ini, nah itu dikenalkan sejak dini alatnya. Ini ada tang, ini ada ini, agar anak-anak itu tidak takut. Nah, Itu kalau kuliah aja kayaknya berapa SKS ya dok ya itu dulu dokter gigi Prita. Ketawa betul itu, kok pinter men Bu dokter Prita ini. Kemudian juga diciptakan karakter-karakter. Kan ketawa Mbak, kok iso karakternya seperti itu ya. Itu karakternya dipilih benda mati tapi dihidupkan, itu kan luar biasa. Jadi saya sungguh, kami ya keluarga besar Dinas Kesehatan tuh apresiasi betul. Penghargaan luar biasa karena cukup cerdas ya memilih sebuah inovasi yang harapan kami itu nanti kan bisa menarik begitu. Nah, untuk mendukung ya agar semuanya tuh sukses, karena kan pasti tidak bisa sendiri gitu ya. Kita mendampingi Mbak. Jadi bagaimana kemudian inovasi ini bisa tercipta dengan baik, memang tidak lepas dari peran semua pihak. Termasuk teman-teman kerja, organisasi profesi, terutama kepala puskesmasnya, termasuk juga teman-teman dari Dinas Kesehatan. Nah, ini kita dampingi, kemudian bagaimana kita ciptakan sebuah inovasi yang, karena ini untuk anak itu harus tertarik dulu. Jadi prinsip utama anak itu tertarik dulu. Jadi kita buat wahana, buat media di mana itu bisa menarik. Nah, setelah menarik, isinya tuh mudah gampang begitu loh dicerna, dipahami itu gampang. Nah, sehingga untuk dalam hal ini kita selain mendampingi sehingga tercipta sebuah media yang luar biasa, kita juga menciptakan regulasi, Mbak. Karena tanpa regulasi kan ini nanti tidak sah begitu ya, sehingga kalau kita sudah ada regulasi minimal lah SK Kepala Dinas Kesehatan bahwa ini inovasi resmi dari Bu Dokter Gigi Prita, begitu kan kita bisa kemudian melangkah lebih tepat lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga memfasilitasi Bu Prita, teman-teman yang lain ini untuk dapat kita fasilitasi ke lintas sektor yang lain ya. Jadi pihak-pihak yang lain, mungkin karena ini PAUD ya, kami pasti ke Dinas Pendidikan, mungkin atau ke PKK, mungkin ya Pak Panewu, Pak Lurah, di mana di situ kader-kader ya, di situ kita akan membuat sebuah fasilitasi, koordinasi kita sampaikan. Kemudian kalau sudah semuanya paham bahwa ini bagus untuk disebarluaskan, kita ada sebuah kerjasama sehingga tidak salah melangkah itu. Mungkin beberapa hal itu ya. Jadi kemudian setelah kita ada kerjasama, kita juga bantu Mbak Prita ini menyebarluaskan minimal lah di web Dinas Kesehatan. Karena web Dinas Kesehatan itu kita upload betul ya, di situ semuanya bisa masuk, semuanya bisa mengakses begitu, sehingga dengan berbagai hal ini resmi inovasi kita, kemudian kita sebarluaskan. Nah, ini saya kira akan sangat membantu bagaimana inovasi ini yang paling penting itu manfaat. Jadi inovasi sebagus apapun kalau ternyata tidak dimanfaatkan masyarakat karena masyarakat tidak tertarik, kan rasanya kurang begitu ya. Nah, ini kami berharap anak-anak khususnya dan kemudian orang tuanya juga bisa menerima, dan ini nanti bisa kita kembangkan, kita terapkan sehingga manfaatnya lebih besar gitu Mbak. Oke, baik, luar biasa berarti dukungan dari Dinas Kesehatan juga. Jadi Dokter Prita juga makin pede gitu ya, semakin mantap untuk melangkah. Selama 3 tahun ini Dokter Prita, selama inovasinya berjalan, Pahlawan Super Gigi, implementasi seperti apa yang sudah dilakukan selain kemudian di video, kemudian juga mungkin pelayanan di Puskesmas Sentolo 1 begitu ya. Apa saja kemudian yang dilakukan dokter? Ya, ini kita sejauh ini sudah karena sudah ada regulasi ya dari Bu Budi selaku Bu Kepala Dinas Kesehatan, kemudian kami itu melakukan ekspansi akhir-akhir ini. Jadi pada tahun 2024 itu kita fokus ekspansi karena sudah ada dasarnya seperti itu. Kita melakukan kolaborasi ke Dinas Pendidikan untuk menyebarkan video Sikiku ini ke seluruh PAUD. PAUD kan terdiri dari TK dan juga kelompok bermain supaya anak-anak itu kenal dengan karakter ini, kan mereka bisa mengakses melalui YouTube. Kita mengupload video ini di YouTube itu sebanyak 4 episode. Ada
4 episode cerita dan satu itu episode non cerita. Oke. Dan sejauh ini sudah totalnya sudah mencapai lebih dari 30.000 penontonnya. Wah, luar biasa, Luar biasa. keren. Luar biasa. Iya. 1 bulan penayangannya. Kemudian kita juga sekarang ini akan mengembangkan ya umpan balik dari anak itu supaya mereka itu nyantol enggak gitu dengan pesan-pesan edukasinya gitu. Jadi kita juga mengembangkan game-game nanti rencananya. Oh, seperti jadi pengembangan itu. ke depan ini Ya, akan ada game-game games dan lain juga sebagainya. juga. Oke, baik gitu. Jadi memang dipersiapkan dengan luar biasa ya. 4 tahun berjalan, mulai akselerasi di tahun 2024 ini. Ya, untuk ekspansinya kita fokuskan untuk ekspansi di tahun 2024 ini. Setelah kan kita lihat dulu ini dari tahun 2021, 2022, 2023 umpan baliknya dari orang tua dan anak bagaimana. Kemudian ternyata cukup positif dan juga sudah didukung oleh Dinas Kesehatan. Makanya kita sekarang berani melakukan ekspansi secara lebih luas lagi, tidak hanya di Kulon Progo mungkin ya, kalau YouTube sudah Iya, seluruh bisa Indonesia disaksikan sudah. oleh Iya. dan mungkin juga media pembelajaran yang dibuat oleh Dokter Gigi Prita ini juga dinikmati juga oleh masyarakat di luar sana, di luar Iya. Kulon Progo begitu Iya. ya, Dokter. Betul. Baik, oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, sangat menarik. Kita akan lebih kenal mendalam tentang pahlawan super gigi. Katanya ada yel-yelnya ya. Kita yel-yel dulu yuk biar makin semangat gitu. Dokter Gigi Prita boleh dipimpin dong yel-yelnya. Ya, jadi kalau nanti si gigiku nanti jawabnya gigiku bersih, gigiku sehat, anak Kulon Progo sehat, celing 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 Oke, gitu. celing 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 itu kayak giginya gitu ya, karena bersih dan saya jadi celing celing celing. Ya. Oke, Mulai yuk. ya. Oke. Gigiku bersih, gigiku sehat, anak Kulon Progo sehat, celing celing celing. Keren, baik. Nah, kalau tadi mungkin pemirsa Kulon Progo juga bertanya-tanya, belum pernah menyaksikan begitu ya. Untuk Anda pemirsa Kulon Progo, kita tayangkan video spesial, salah satu video dari si Giku, pahlawan super gigi yang berikut ini. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Sigiku, pahlawan super gigi. Wah, ada apa ya teman-teman dengan petualangan Sigiku kali ini? Yuk teman-teman, kita ikuti bersama. Alkisah di sebuah negeri, para gigi hidup berbahagia di suatu kerajaan gigi yang bernama Kerajaan Gigi Celing-Celing. Tiba-tiba pada suatu hari, para gigi di Kerajaan Gigi Celing-Celing merasa sering sakit dan sering lesu. Wah, kira-kira kenapa ya teman-teman? Adakah yang tahu? Ternyata ini adalah ulah para monster jahat. Pada siang hari, mereka menyusun rencana untuk menyerang para gigi ketika mereka sedang lengah di malam hari. Wajah monster-monster jahat ini sangat menakutkan. Pada malam harinya, saat para gigi lemah karena tidak sikat gigi, mereka mulai menyerang. Para gigi sangat takut dengan monster jahat ini. Nah, tahukah teman-teman apa itu monster jahat atau monster gigi? Monster gigi adalah kuman jahat yang dapat membuat gigi teman-teman berlubang. Mereka suka sekali makan sisa makanan yang tidak dibersihkan dari mulut teman-teman semua. Pada keadaan berbahaya itu, si Giku datang untuk menyelamatkan para gigi di kerajaan Celing-Celing. Si Giku membawa senjata rahasia ampuh melawan monster jahat. Senjata itu adalah sikat dan pasta gigi. Monster-monster jahat yang menyerang para gigi lari ketakutan. Setelah para gigi mengetahui rahasia senjata ampuh melawan monster-monster jahat, mereka rajin sikat gigi bersama-sama supaya monster jahat takut untuk mendekati mereka. Akhirnya berkat bantuan si Giku, para gigi kembali hidup berbahagia di kerajaan Gigi Celing-Celing. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video si Giku kali ini dengan baik. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita yang hadir pada kesempatan hari ini membersamai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Dr. Sri Budi Utami MKes, dan juga Koordinator Program Inovasi Sigiku Puskesmas Sentolo 1, ada Dr. Gigi Pritasari Mustika Dewi. Oke, kita lanjutin ngobrol ya dokter ya, tentang pahlawan super gigi tadi begitu. Di sini Dr. Gigi Prita itu menyiapkan media pembelajarannya adalah sebuah video begitu ya dokter ya. Nah, dalam proses pembuatan video ini, media pembelajaran ini, media edukasi dan juga sosialisasi ini ada hambatan nggak dok? Ini kan kalau bikin video animasi itu kan riuh ya kita bayangannya ya. Sedangkan Dokter Gigi Prita ini juga mungkin basicnya kan bukan basic broadcasting gitu. Mungkin orang broadcasting, audiovisual, mereka akan lebih mudah begitu. Lalu apa hambatan yang dialami, tantangan yang dihadapi ini? Kalau hambatan secara teknis sih sebenarnya malah nggak mengalami ya. Karena kan sekarang dengan kemajuan teknologi itu kita yang nggak bisa gambar, tidak bisa menggunakan software yang rumit, kita itu sekarang sudah banyak software yang bisa kita gunakan itu secara sederhana itu. Tapi yang susah itu justru kita itu membuat karakternya ini. Ya, membuat karakternya itu dalam arti kita itu kan pengen memperkenalkan karakter gitu loh. Aspek psikologis dari anaknya itu yang susah kita yang kita pikirkan betul-betul. Karena kan kalau anak prasekolah gitu kan, dia pemikirannya itu masih sederhana gitu kan. Jadi cuma tahu hitam putih baik jahat. Nah, gimana supaya bisa nyantolnya itu? Nah, itu yang kita itu memikirkan betulnya justru di situ. Jadi supaya dia itu nyantol, kita harus perkuat persepsi positif dan persepsi negatifnya gitu loh. Jadi kalau dengan adanya pahlawan super ini, anak-anak itu diharapkan kalau mempunyai representasi positif gitu. Jadi pahlawan super gigi, dokter gigi itu adalah bagian representasi positif. Sedangkan misal kuman, gigi berlubang itu negatif. Jadi kita dalam setiap episode itu menerapkan konsep itu. Jadi kita pikirkan konsepnya itu yang agak tricky ya, lumayan susah. Jadi supaya konsep itu, penekanan konsep positif dan negatif itu tetap ada. Jadi anak-anak itu gampang nyantolnya gitu. Dan juga kita itu memikirkan karakter ini tuh sederhana, gimana yang sederhana kemudian bisa diperkenalkan secara konsisten gitu ke anak-anak supaya anak-anak itu punya ikatan emosional gitu loh. Jadi ikatan emosional, koneksi emosional ke karakter itu, sehingga kalau ingat itu tuh bisa di kepala itu mereka punya pengalaman yang menyenangkan ketika mereka kecil lah. Itu yang kita pikirkan. Lebih ke aspek psikologis dari anak dan juga umpan balik dari anak, mereka suka enggak, karena kan ada beberapa anak yang maksudnya kalau anak usia kelompok bermain itu kan kalau kita nggak dekat dengan mereka, kita mau minta pendapat dari mereka, bagus nggak, suka nggak gitu kan, artikulasinya juga masih terbatas ya. Kalau kita sehari-hari nggak dekat, kemungkinan kita ada beberapa bagian yang kita tidak mengerti dari yang mereka omongkan. Nah, yang susah itu ya seperti itu, memikirkan aspek psikologis dari anak untuk supaya itu kita bisa tuangkan ke dalam video. Kemudian kita juga melakukan riset. Nah, contohnya Mbak, kalau kita pas di episode rahasia gigi kuat, kita mau memikirkan konsep seperti apa. Sebenarnya konsepnya itu adalah anak-anak itu supaya nggak ngemut makanan gitu kan. Goalsnya adalah biar anak-anak nggak ngemut makanan. Salah satu poinnya kan itu. Tapi kan kalau kita langsung storytellingnya itu menggunakan anak, kamu jangan mengemut, itu kayaknya kurang efektif gitu ya. Jadi kita cari binatang kan. Biasanya anak-anak itu kan suka pokoknya binatang atau benda yang mati gitu kan. Jadi yang bisa perasaan gitu kan. Jadi kita riset dulu nih, kita maksudnya melakukan literatur review, istilahnya pengkajian apa sih binatang yang sukanya mengunyah gitu, yang nggak pernah ngebut, yang ngunyah terus. Nah, ternyata itu ada kelinci gitu kan. Nah, makanya itu kita jadikan modelnya itu kelinci gitu, cerita Sigiku dan kelinci. Jadi kalau kelinci itu dia nggak pernah mengemut makanan, selalu mengunyah wortel terus. Nah gitu. Ternyata memang kalau secara scientifically atau secara ini juga betul, karena memang kelinci itu nggak pernah mengemut makanan, tapi dia selalu mengunyah
wortel seperti itu. Jadi memang juga itu konsep-konsep itu yang sebenarnya tantangannya di situ. Tantangannya di Ya kalau situ, secara teknis sih sebenarnya nggak terlalu malahan gitu. Oke, Ya. baik. Berarti memang untuk menyampaikan satu materi, istilahnya satu materi lah ya begitu kan, atau satu tema itu butuh pengkajian yang banyak ya, Ya. dokter ya. Saya bayangin sampai dokter Gigi Prita ini menemukan hewan apa yang tidak ngemut ya gitu. Itu pasti carinya pasti luar biasa Ya, ribet gitu ya, pemikiran, dokter ya. ya. Oke, baik. Nah, untuk ke depan sendiri begitu rencana dokter Gigi Prita seperti apa nih, dokter, untuk pengembangan dari inovasi Sigiku ini? Ya tentu saja ekspansi kualitas ya. Dari yang pertama audionya, kemudian juga visualisasinya. Karena kita kan membuat video ini tuh berdasarkan preferensi atau umpan balik juga dari sasaran kita. Oh, Bu Dokter besok gimana? Salah satunya misalnya episode memilih makanan itu saya buat berdasarkan karena adanya masukan dari orang tua dan juga guru TK yang ketika saya berkunjung ke sana, ini tuh anak-anak tuh sukanya tuh jajan aja ya setiap hari. Gimana Bu kalau kita bikin video itu episodenya itu yang memilih makanan gitu loh, memilih makanan sehat dan yang sehat untuk gigi dan yang harus dibatasi gitu Bu lah. Terus kemudian saya munculkanlah episode memilih makanan itu gitu. Jadi kemudian setelah itu juga kita akan menganalisis juga umpan balik yang sudah masuk di tahun 2024 ini. Pengennya itu mereka itu seperti apa, seperti itu. Dan juga yang terakhir tadi kita mengembangkan game-game itu, game-game, kemudian juga publikasi dan juga promosi-promosi seperti sekarang ini di podcast dan juga publikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten sudah, kemudian ke provinsi juga, kemudian ke Dinas Pendidikan seperti itu promosi. Selanjutnya. Iya, luar biasa. Baik, saya pengen ke Dokter Budi lagi. Nah, kemudian kolaborasi lintas sektor yang dibangun nih seperti apa, dokter, ini sementara sama Dinas Pendidikan ya, dokter ya. Mungkin ke depan rencananya seperti apa, dokter? Ada gambaran bersama OPD mana lagi nih yang akan digandeng nih untuk menyukseskan Pahlawan Super Gigi? Iya. Bener kan Mbak, ketawa, takjub gitu. Bu Prita ini luar biasa. Jadi Kok setiap kepikiran gitu ya, kepikiran Dok, saya ya? tuh gumun sampai nonton, sampai selesai ketawa lagi gitu. Jadi takjub saya, terus terang takjub. Mbak Prita ini cerdas luar biasa, tepat begitu. Jadi memang inovasi ini kalau menurut saya luar biasa. Jadi bagaimana sekarang tinggal kita ini menyebarluaskan agar semuanya bisa memanfaatkan sebuah inovasi bagus yang sudah susah payah begitu ya. Tetapi beliau tidak sendiri, banyak ibu-ibu terutama yang kemudian membantu, memberikan masukan, termasuk tadi ya cara pokoknya agar tidak ngemut, ketemu kelinci, kemudian memilih makanan, ketemulah ini lah macam-macam pokoknya. Jadi luar biasa, sehingga kita memang dengan dinas pendidikan ya, karena sasarannya PAUD. Tapi kemarin kita juga yang namanya akses, yang penting itu akses bisa menyebarluaskan. Kalau anak didik langsung memang ke PAUD. Tetapi kan banyak akses yang itu nanti bisa disebarluaskan, tidak hanya anak didiknya tetapi ke orang tuanya. Sehingga kemarin saya coba kita sebarluaskan ke seluruh Paneu di Kabupaten Kulonprogo. Kita sebarkan ke seluruh lurah, kan cepat itu nanti. PKK, kader kesehatan, itulah titik-titik yang menurut kami sangat potensi untuk dapat menyebarkan ataupun ikut mengedukasi begitu bagaimana anak-anak itu nanti bisa memanfaatkan inovasi ini. Jadi banyak Mbak, jadi banyak hal yang kemudian bisa kita koordinasikan, kerjasamakan agar pihak-pihak tadi itu ikut membantu. Ya, jadi sudah kita tempuh seperti itu. Oke, baik, luar biasa dukungan dari Dinas Kesehatan juga. Nah, ini kan videonya kan juga dipublikasi secara luas begitu ya. Jadi untuk pemirsa orang tua milenial di rumah, kalau misalnya bingung, aduh ini anakku mau tak setel kayak apa lagi gitu kan? Coba gitu ya, diakses nih videonya Dokter Gigi Prita di mana, dokter? Di akun YouTube Puskesmas Sentolo 1 ya. Jadi setelah kemunculan playlist Gigiku ini juga ada peningkatan loh dari jumlah subscribernya ya. Dalam 1 bulan ini sudah meningkat 200 subscribernya dengan ini. Jadi di
akun YouTube Puskesmas Sentul 1, kemudian nanti diklik playlist. Nah, nanti ada itu Sigiku series namanya. Jadi ada episode pahlawan super gigi Sigiku yang nanti akan diupdate secara berkala berdasarkan masukan atau preferensi dari sasaran. Jadi kalau misalnya punya ide apa atau mengalami kesulitan apa dalam bidang kesehatan gigi gitu yang dialami, kan biasanya yang lebih tahu itu maksudnya bu guru biasanya, bu guru dan juga orang tua. Nah, itu bisa memberikan umpan balik kepada kami dan saya dan tim nanti untuk ditindaklanjuti kalau kita bisa berikan buatkan videonya. Nah, nanti kita buatkan juga mungkin nanti lagu-lagu kalau misalnya nanti kita dapat sponsorship seperti itu. Oke, pasti jamin nggak bosan deh pemirsa, karena saya kemarin juga nontonin seharian begitu kan. Buat calon anak dokter gitu besok, meskipun belum ada ya. Jadi memang tidak membosankan, sangat menyenangkan pasti untuk ditonton anak karena bentuknya narasi, kemudian juga gambarnya juga warna-warni. Seru banget buat ditonton. Dan besok bakal terus ditambah lagi episodenya begitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah, untuk dokter Budi sendiri, harapan ke depan nih dengan adanya inovasi Sigiku seperti apa dokter? Iya, tadi kita sudah bicara panjang lebar ya Mbak. Jadi harapan ke depan adalah bahwa ini bisa mengedukasi masyarakat. Jadi ibunya, bu guru, kemudian kita sampaikan ke anak-anak agar anak-anak itu berubah pengertiannya, bahwa periksa gigi itu nggak menakutkan. Kalau saya rajin periksa gigi, gigiku sehat. Kalau gigiku sehat, aku akan menjadi sehat, akan menjadi kuat. Nah ini, kalau kesehatan itu tertinggi adalah perubahan perilaku. Jadi kita memanfaatkan media informasi ini sebaik-baiknya, seluas-luasnya, agar semua yang berkepentingan untuk kesehatan gigi khususnya anak ini bisa berperan serta. Dengan semakin banyaknya yang terlibat, insya Allah ya anak kita akan kemudian tambah begitu ya pemahamannya. Kemudian yang penting lagi adalah perubahan perilaku. Itu Mbak yang tertinggi itu. Oke, baik. Jadi harapannya semoga inovasi ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya ya dokter ya. Iya, kebermanfaatan itu tadi. Baik, last but not least nih. Saya pengen, karena bersama dengan dokter Budi dan juga dokter Gigi Prita, ini tentang kesehatan gigi anak. Ini banyak mitos dan fakta di lapangan dokter. Makanya kita mau cross check sama dokter Gigi Prita nih begitu. Yang pertama dokter, mitos atau fakta ngedot itu bikin gigi anak lebih maju atau tonggos? Iya, betul ya. Terutama jika kebiasaan, kan ngedot itu kalau dalam bidang kesehatan gigi itu dia termasuk kebiasaan buruk. Jadi kalau kebiasaan buruk ini terbawa sampai mereka itu usia gigi pergantian, usia gigi pergantian itu usia 6 sampai 7 tahun. Nah, itu bisa berpotensi untuk membuat lengkung giginya itu lebih maju, sehingga nanti giginya itu menjadi tonggos seperti itu. Jadi kalau misalnya usianya 3-4 tahun, nah ini mungkin bisa diedukasi kalau ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah juga, supaya anaknya tuh menggunakan sedotan atau gelas seperti itu, supaya nanti pas usia gigi pergantian gitu 6 sampai 7 tahun itu sudah mau untuk sudah tidak lagi mengedot gitu ya, udah mau minum gelas. Wah, itu nanti bisa jadi episode baru dokter. Kebiasaan buruk ya. Iya kan? Berarti termasuk menghisap jari, menghisap jempol juga ya, gitu ya. Bisa. Oke, kemudian mitos atau fakta dokter, gigi karies pada anak itu tidak perlu dicabut, nanti bikin tumbuhnya nggak rapi gitu. Sebenarnya gigi karies pada anak itu harus dirawat gitu, harus ya. Idealnya dirawat. Cuma kan kalau dicabut itu ada efek, ada pros dan consnya, maksudnya ada sisi baik dan buruknya. Jadi itu harus dilakukan jika misalnya itu membuat infeksi yang luas gitu kan, dia sering sakit, nggak masuk, harus minum obat terus-terusan, ya nggak apa-apa dicabut. Tapi ada konsekuensi, nanti giginya tidak rapi. Cuma idealnya ya dirawat, ditambal, dirawat saluran akar. Kalau misalnya giginya itu lubangnya sudah dalam, kemudian baru ditambal, dan gigi itu dipertahankan selama mungkin di mulut
menunggu jadwal memang gantinya gigi permanen itu tumbuh. Jadi kalau misalnya memang dicabut duluan biasanya tidak rapi seperti itu. Gitu. Oke, gitu. Berarti itu kenapa kemudian anak itu juga penting untuk datang ke dokter gigi ya. Oke. Nah, betul. kemudian dokter, ini bayi katanya nggak perlu gosok gigi, tapi yang udah tumbuh giginya ya. Bayi harus dibersihkan giginya. Walaupun nggak ada giginya itu ya mulutnya juga gusitnya area mulutnya bisa, harus dibersihkan. ya. Jadi kalau misalnya di rumah punya kain yang bersih itu dililitkan di jari telunjuk, kemudian dikasih air hangat, kemudian diusap-usapkan seperti itu. Jadi kan ada ASI misalnya kayak gitu, kemudian dibersihkan gitu boleh untuk mengenalkan ke anak-anak juga. Kemudian sebenarnya bisa dilakukan pembersihan segera setelah gigi pertamanya itu tumbuh. Biasanya kan 6 bulan kalau cepat tumbuh, kalau lama ya bisa sampai 9 bulan gitu. Kan kadang bervariasi, tapi umumnya usianya segitu ya bisa langsung dilakukan pembersihan. Oke, baik. Ya, itu tadi kita main mitos atau fakta yang biasanya sering ditanyakan para orang tua milenial nih, bingung untuk merawat gigi anaknya begitu. Semoga pemirsa yang ada di rumah, para orang tua milenial mendapat insight baru dari obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Dokter Budi. Siap. Terima kasih banyak juga Dokter Gigi Terima Prita kasih, yang Mbak sudah Amel. berbagi informasi bersama kita di kesempatan hari ini. Dan jangan lupa pemirsa juga untuk Anda ya, langsung dilihat channelnya nih Puskesmas Sentolo 1. Kita lihat playlistnya dari Pahlawan Super Gigi yang tentunya nanti bisa mengedukasi pemirsa semuanya dan juga khususnya anak-anak agar gigi anak kita semuanya sehat. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa lagi pemirsa di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.